Nah, yang salah satu gue sempat sebut itu adalah daya beli masyarakat udah turun. Itu tuh salah satu tanda ekonomi kita tuh sebenarnya kurang oke gitu. Yang mana itu juga berpengaruh menekan warga sipil lagi. Karena kan makin naik suku bunga ya orang apa-apa ibarat sesimpel mau nyicil aja kan jadi lumayan mikir 2 kali ya. Karena suku bunga udah makin tinggi gitu. Karena mereka tuh udah mulai kayak ngerasa, waduh ekonomi lagi kurang bagus nih. Jadi beberapa orang lebih memilih untuk ya menahan diri lah. Oke, halo, balik lagi bareng kita, gua Tasya. Dan gue Kideo. Hari ini kita akan bahas apa nih, Kideo? Kenapa ekonomi melambat, Tasya? Oke. Itu mau bahas yang berkaitan dengan apa yang lagi heboh nih belakangan ini di negara kita. Banget. Mungkin Menurut bahas dari gua, situ dulu. yang paling bisa mulai kita bahas tuh dari dolar yang naik dolar. turun nih gimana nih, Sa? Aduh, ya jujur itu lumayan bikin stres ya beberapa minggu terakhir. Kayak tiap bangun pagi lihat berita, kayaknya nggak ada berita bagus gitu ya terkait ekonomi negara. Kayak dolar naik ke berapa terakhir aja. Sudah sempat turun sih ya, cuman maksudnya di momen-momen yang dari angka berapa ya? 18, Iya, peak 18 ya. Sempet kan sekitar. 16 dulu, terus naik. Wah, gue itu lumayan stres sih tiap pagi ngeliat itu kayak jadinya tuh bawaannya nggak mau buka berita dulu deh, nggak mau lihat Instagram atau apa deh, mending nggak usah buka daripada bangun pagi memulai sesuatu dengan berita negatif gitu ya. Bawaannya bad mood ya jadinya. Iya bener. Kalau lu sendiri gimana kayak menghadapi berita-berita di negara kita yang kayaknya lagi ada-ada aja ini? Kalau misalnya dibilang dolarnya yang kurang stabil ya, lagi naik turun kan. Sempet hitnya tuh di 18.000 tuh peaknya tuh. 18 ribuan sempet ada juga turun tuh ke 17.600, 17.700, round 17.000 lah. Itu sebenarnya dibilang bagus ya berarti menguat berarti kan secara nggak langsung. Tapi bukan berarti mata uang yang harus tukar ke dolar Amerika itu semakin rendah itu buruk, semakin tinggi itu baik, nggak juga. Selalu ada faktor lainnya juga gitu, jadi nggak bisa pakai satu faktor dolar ini. Tapi yang gue tahu ketika dolar itu mahal naik, maksudnya kayak ditukar ke rupiah itu Nilai mahal. tukarnya. Kalau kita beli barang-barang yang notabene kayak dari luar negeri itu bakal kerasa banget. Contohnya tuh gua yang kemarin ada kayak just tip gitu kan di Jepang, tapi dia pakai DHL tuh harga yang gue beli itu cuma 1 juta, tapi DHL-nya tuh 1.200.000. Terus lu tetap beli? Tetap beli. Astaga, kalau gue jadi gue nggak beli sih. Karena gue emang udah nunggu itu barang banget sih itu. Oh my god, karena itu ya berpengaruh banget ya dari nilai tukar rupiah itu ya. Wah, gue baru tahu sih ternyata bisa seberpengaruh itu bahkan ke ekspedisi kan ya DHL itu ya. Ya ampun. Kayak ya karena pakai dolar dia kan jadi. Iya sih, benar-benar. Mata uangnya. Kalau lu sendiri pernah nggak sih kayak beli atau melakukan transaksi pakai dolar itu? Kalau transaksi pakai dolar sih kayaknya so far belum ya, maksudnya dari beberapa waktu terakhir yang dolar lagi naik itu belum. Paling lebih kayak kalau mau pergi kali ya, mau pergi ke luar negeri misalnya gitu, jadi lumayan kayak mikir lagi gitu kan, karena nilai tukarnya sebenarnya kan juga kita melemahnya bukan terhadap dolar aja ya, tapi ke mata uang lain gitu, bahkan sesimpel ke mata uang negara-negara berkembang tuh rupiah kita tuh juga melemah gitu kan. Makanya kayak sesimpel mikir apa mau pergi ke sini misalnya saya apa pergi ke Malaysia ya, itu aja ringgit udah 4.000 lebih ya kalau nggak salah, jadi mikir 2 kali kayak aduh. Seingat gue dulu padahal ringgit tuh 2.500 tuh kalau nggak salah, atau 2.000. Iya masih 2.000-an ya. Iya, terus kayak terakhir gue sempat ngecek itu tuh masih 3.000 kecil lah. Sekarang udah 4.000. Kayaknya gue juga inget dah dulu tuh kayaknya Singapura tuh di 7.000. Tapi gue nggak tahu tuh tahun kapan tuh. Gue udah lupa banget. Itu udah lumayan lama sih kayak. Apa jadi kelihatan umur gue ya jadinya iya, tuh. jadi gue tadi mau komen gitu sih. Soalnya yang gue tahu paling rendahnya gue itu 10 ribuan. Terus sekarang kan kayak udah berapa ya, udah 12-an, udah menyentuh hampir 13 kayaknya ya. Cuman ya itu ya intinya kayak nilai tukar rupiah itu benar-benar berpengaruh lah ya ke pertumbuhan ekonomi ini. Lu ngerasa gak sih ekonomi kita ini tuh kayak pertumbuhannya lumayan melambat gitu? Ya, gue cukup ngerasa ya jadi melambat dalam artian kalau lu sadarin gitu ya. Let's say mungkin 20 orang di sekitar kita. Kalau lu sadar tuh mungkin 1 atau 2 orangnya tuh bakal ada yang pakai mode survival gitu. Kalau lu sadar ya. Banyak kayak event pengeluarannya dia nggak banyak,
ataupun pemasukannya dia juga sustain, tapi dia tetap enggak menghambur-hamburkan uang. Even dia punya kapasitasnya ya, tapi dia lebih memilih untuk menghemat atau mungkin ditabung uangnya. Let's say kalaupun dia nggak berani berinvestasi, dia bakal nyimpen ke investasi yang pasti, dalam artian mungkin kayak emas atau mungkin ya udah nabung deposito yang kecil-kecilan. Sekarang udah rame tuh ya deposito yang cuma mulai dari 1 juta, 2 juta, atau yang cuma sekedar cuma ya udah duitnya ditabung aja gitu. Karena mereka tuh udah mulai kayak ngerasa, waduh ekonomi lagi kurang bagus nih. Jadi beberapa orang lebih memilih untuk ya menahan diri lah. Jadi kayak dia nggak bisa dikategoriin sebagai kelas menengah bawah, atas, atau kelas menengah aja. Lebih kayak kelas survive aja deh. Oh iya sih, karena ya itu ya mereka merasa harus punya cadangan lah ya untuk survive di kehidupan yang belum tahu sampai kapan ini gitu kan. Ya sih, gue juga ngerasa kayak, tapi lucunya nih ya, fun fact-nya adalah justru pertumbuhan ekonomi Indonesia itu katanya di kuarter ini berarti kuarter Sekarang 1, masuk 2. kuarter 2 sekarang ya. Itu tuh masih justru positif gitu, masih oke gitu. Tapi memang yang banyak belanja itu tuh bukan retail, bukan masyarakat, melainkan pemerintah. Makanya kenapa pertumbuhan ekonomi kita tuh masih naik gitu. Padahal sebenarnya kayak dari masyarakat kita sendiri, mungkin kayak dari warga sipil gitu, untuk daya beli segala macamnya itu udah bener-bener ya menurun lah ya gitu. Justru yang banyak mengeluarkan uang adalah pemerintah kita sendiri gitu. Makanya pertumbuhan ekonomi naik. Ya, padahal sebenarnya justru pertumbuhan ekonomi suatu negara itu bagus ketika ya yang menyokong itu adalah dari masyarakatnya juga kan. Berarti kan perputarannya bagus gitu kan. Tapi kalau ini ya kita juga bingung ya. Ternyata pemerintahnya yang kalau dalam apa ya bahasa mudahnya mungkin boros. Dari yang lu jelasin tuh ya, saya. Tapi lu sadar gak sih kayak apa sih tanda-tanda ekonomi melambat kira-kira? Soalnya kan kalau kita bilang ekonomi lagi kurang bagus nih ya, pasti kan ada sign atau simptomnya gitu lah, tanda-tandanya gitu. Kalau dari lu tuh apa tuh? Nah, yang salah satu gue sempat sebut itu adalah daya beli masyarakat udah turun. Itu tuh salah satu tanda ekonomi kita tuh sebenarnya kurang oke gitu. Terus ditambah karena yang tadi dolar itu makin naik kan, untuk menahan itu kan BI akhirnya harus naikin suku bunga, yang mana itu juga berpengaruh menekan warga sipil lagi, karena kan makin naik suku bunga ya orang apa-apa ibarat sesimpel mau nyicil aja kan jadi lumayan mikir 2 kali ya, karena suku bunga udah makin tinggi gitu. Orang-orang yang cicil KPR segala macam gitu sih menurut gue. Minimal cicil motor aja lah ya, udah mulai kerasa ya. Iya kan? KPR kayaknya cukup jauh. Benar, ya udah motor aja tuh udah lumayan kan. Gitu sih, kayak jadinya lumayan menekan warga-warga sipil. Kalau menurut lu sendiri kira-kira apa tanda pertumbuhan ekonomi itu kayaknya melambat gitu dari suatu negara? Gue tetap sepakatnya tuh ketika daya beli masyarakat tuh benar-benar jadi apa ya, salah satu kunci penilaian ekonomi melambat atau enggak. Tapi sebenarnya bisa kita lihat di apa ya, gue pernah baca tuh PPP, kayak ya itu artinya juga tetap daya beli masyarakat gitu. Jadi kayak dalam artian ketika daya beli masyarakatnya tuh menurun, ya berarti kan uang nggak berputar tuh di masyarakat. Secara nggak langsung kan ya ekonominya juga tidak bergerak ya gitu. Dalam artian kalaupun pemerintah memberikan bantuan tapi uangnya nggak berputar di bawah tuh sebenarnya jatuhnya cuma kayak pindah uang dari saku A ke saku B doang. Padahal harapannya kan uangnya bisa muter, entah bikin buka lapangan pekerjaan. Makanya kan kalau lu sadar tuh kayak pemerintah kan cukup menggaungkan program UMKM tuh. Ya. Soalnya juga sebenarnya yang gue baca tuh kayak, gue nggak tahu nih ya, POV gue ini emang karena lapangan pekerjaan emang lagi susah gitu. Jadi kayak pemerintah emang lebih mendorong masyarakat untuk membuka lapangan pekerjaan untuk ya masyarakat juga gitu. Benar-benar, karena ya yang menggerakkan roda ekonomi itu kan harusnya mostly masyarakat kan, karena jumlah masyarakat tuh pasti banyak banget kan. Ya sih gue gue setuju lah di bagian itu gitu. Tapi emang sih pertumbuhan ekonomi yang melambat itu juga selain yang kita udah sebutin tadi juga ngaruhnya dari ketidakpastian global dan geopolitik nggak sih, apalagi sekarang itu ya ada perang di Timur Tengah sana yang
dengan kebijakan-kebijakan dari negara-negara yang besar yang juga berpengaruh banget kan sama kita, sesimpel kayak Selat Hormuz yang benar-benar lagi sering banget nih ditutup, ngaruh lah kita ke harga minyak atau mungkin ngaruh juga ke harga emas gitu. Dan ini kan semuanya nggak pasti ya, jadi mungkin bahkan ini akan ngaruh ke perusahaan juga, karena perusahaan jadi bingung gitu loh, take action harus gimana gitu, kedepannya bakal gimana sih keadaan dunia ekonomi itu bakal gimana. Mereka mungkin juga mau ngerekrut orang baru juga, jadi apa ya, ragu-ragu ya kan. Terus abis itu mungkin mereka prefer mengurang efisiensi biaya, jadi mengurangi jumlah karyawan, jadi mungkin banyak juga yang kena layoff, dan ujung-ujungnya balik lagi ke warga sipil yang kehilangan pekerjaan mereka, makin banyak pengangguran, dan lagi-lagi itu ngaruh juga ke roda ekonomi lagi. Otomatis kalau orang yang udah nganggur ya udah jadinya nggak punya daya beli gitu loh. Jadi lagi-lagi nggak ada daya beli, perusahaan-perusahaan yang mungkin menjual sesuatu, offer sesuatu ke masyarakat juga nggak ada yang beli barangnya, ya otomatis omset berkurang, muter lagi di situ, bener-bener muter sih rodanya gitu ya. Jadi kenapa keadaan-keadaan ini semua tuh saling berkaitan sih menurut gue gitu. Sepakat gue ya. Emang secara nggak langsung berarti kan kalau lu bahas yang tadi itu juga pasti kayak investor atau saham juga pasti males ya, atau takut lah, ragu untuk investasi ke negara yang ekonominya lagi melambat gitu. Iya, jadi banyak ini ya sangkut pautnya secara nggak langsung. Tapi kalau misalnya ngomong soal investor ataupun saham, itu kira-kira ada dampaknya nggak sih? Let's say kayak emas lah yang paling stabil gitu, gimana tuh? Nah kalau yang kita lihat kayaknya untuk saat ini kan justru emas yang paling lagi oke banget gitu ya, walaupun akhirnya ini lagi udah agak turun dikit sih ya, tapi kan sebelum-sebelumnya wah emas naik jauh gitu. Emang sih banyak banget orang yang bilang emas itu safe haven karena dia lumayan berbanding terbalik sama dolar ya. Ketika dolar naik biasa kan emas turun ataupun sebaliknya gitu kan. Nah terus kalau untuk saham sendiri menurut gue sangat berpengaruh ya, karena kan saham itu kan ada dari sebuah perusahaan. Nah perusahaan itu kan tergantung lagi bergerak di bidang apa. Kalau misalnya let's say bidang perusahaan dia ini tuh makanan gitu ya, produksi makanan. Nah kalau misalnya masyarakat yang mau beli si barangnya, makanan inilah gitu, nggak ada, kan otomatis income-nya jadi berkurang. Otomatis juga nanti ketika dia upload laporan keuangan ya orang-orang mungkin investor-investor ragu dong, kayak kok ini kayaknya dia malah merugi ya, apa di kuarter 1 merugi ya, di kuarter 2 ini gimana ya, apa gua take out aja ya, apa gua cabut aja, kayak gitu kan. Jadi bikin ya ngaruh banget sih menurut gua, keadaan ini ngaruh banget ke orang-orang yang invest, jadinya ragu untuk take action, lebih baik ngambil instrumen investasi yang pasti-pasti aja, yang lebih stabil, mungkin yang lebih oke kayak emas gitu. Kalau misalnya dalam keadaan kayak gini nih, kadang gue mikir ya, saya dalam artian terkadang tuh gue pernah baca tuh dalam artian dalam daerah paling gelap tuh ada titik paling terang gitu. Jadi dengan kondisi yang sekarang lagi turun atau bisa dibilang ekonomi melambat nih, menurut lu sendiri tuh apa yang kayak produk atau siapa nih yang kira-kira bakal diuntungkan dengan ekonomi melambat nih? Atau mungkin ada hal lainnya sekiranya yang dapat bisa ngambil keuntungan dari ekonomi melambat tuh? Jujur ini agak rancu sih ya, maksudnya kayak nggak bisa prediksi, karena apa yang terjadi sekarang di dunia ini tuh benar-benar unpredictable. Jadi menurut gue sih kita mungkin harus benar-benar menyesuaikan mungkin hari ke hari gitu. Kira-kira misalnya di hari ini sesimpel gini, hari ini Selat Hormuz dibuka, berarti kan efeknya kan ya minyak mungkin bisa lewat atau gimana. Nah berarti kan harga minyak akan turun tuh. Nah nanti apa yang kepengaruh lagi gitu. Jadi mungkin nggak bisa bener-bener yang dibilang kayak ya bulan ini atau kuarter ini amannya invest di sini, kayaknya untuk sekarang sih nggak ada gitu ya. Apalagi maksudnya kayak yang gue bahas tadi, emas aja lately lagi agak turun gitu kan. Jadi nggak ada sesuatu yang benar-benar pasti untung lah untuk sekarang ini gitu. Mungkin beda masa ketika emang pasar lagi enak gitu, kayak pasar saham. Ketika pasar saham lagi enak ya kita mau ibarat mau beli saham apapun tutup mata, nanti ujungnya jadi untung gitu kan. Kalau sekarang sih ya keadaannya lagi kurang oke sih ya. Kalau lu sendiri kan ini dari tadi bahas saham nih, menurut lu
Kalau kripto gimana nih? Apakah ada pengaruhnya nih keadaan dunia ini dengan keadaan kripto sekarang ini? Perkembangan Sebenarnya kripto. kalau misalnya dibahas tentang kripto itu berdasarkan pengalaman gue ya, kayak ngelihat di 3-4 tahun yang lalu zaman-zaman Covid, kalau lu tahu tuh, kan kripto lagi ngetren-ngetrennya tuh. Sebenarnya kayak gitu tuh sebenarnya pasar yang diciptakan gitu ya. Jadi sebenarnya kalau menurut gue sendiri, misalnya ada orang mau nyiptain pasar lagi tentang kripto tuh sebenarnya kalau berhasil ya udah fine-fine aja gitu. Soalnya kan dia tuh lebih volatile gitu kan. Naik turunnya lebih fluktuatifnya lebih Lebih tajam lah lebih gitu tajam, daripada benar-benar. lu main saham yang Benar. let's say yang saham umum pada umumnya gitu kan. Kalau kripto kan ada yang berhasil jualan, udah langsung tuh. Even nih sekarang dunia mau hancur juga tetap tuh bakal langsung naik tuh gitu. Tapi kalau misalnya enggak ya makin turun gitu. Jadi sebenarnya kalau kripto itu dibilang aman, ya bisa dibilang aman. Dibilang tidak aman, ya kadang tidak aman. Jadi sebagaimana sebijaksana kita lah untuk melihat kalau kita emang pingin investasi di kripto tuh ya. Seenggaknya kita tahu investasi di kripto yang ini si perusahaan mau bikin produk apa nih kriptonya gitu. Kan kayak beberapa mereka kan punya produk masing-masing gitu ya. Jadi kayak sekiranya bakal mendukung ke masa depan gitu, seenggaknya kayaknya bakal fan-fan aja sih ya. Meskipun harganya bakal naik turun volatile gitu. Kalau menurut gue sih kayak gitu sih, Sya. Oke. Gue juga wondering sih kira-kira di keadaan seperti ini apa ya menurut lu apa yang bakal investor besar gitu lakuin sih kayak di tengah ketidakpastian ini gitu. Kayaknya gue kalau misalnya itu adalah gue gitu Iya ya. benar. Melihat zaman sekarang mungkin gue bakal tetap fokus ke teknologi kali ya. Soalnya itu yang paling tetap sweet spot ya. Sweet spot untuk diin. Kalau lu sempat baca berita berapa waktu belakangan tuh masih in banget kok kayaknya sebulan gitu. Si Nvidia tuh kayak ngeluarin chip baru yang benar-benar kayak powerful. Jadi benar-benar kayak laptop tipis tapi tenaganya benar-benar kayak powerful banget itu. Laptop yang RAM-nya gede banget gitu ya. Let's say kayak MacBook Air tapi performanya kayak laptop gaming yang 3-4 kilo gitu beratnya. Iya. Oh, keren banget ya. Jadi apa ya lebih simpel juga gitu ya. Lebih simpel, lebih ringan lah. Seenggaknya lu nggak encok ya kalau lu bawa kemana-mana. Itu bener-bener kayak best deal ya. Kayak ya kalau menurut gue bakal tetap investasi ke teknologi sih. Apapun itu. Kalau menurut gue mungkin ya kalau untuk seorang investor besar pasti prefer ke aset-aset yang lebih aman gitu ya. Mungkin kayak obligasi ya yang returnnya ya nggak bisa besar kecil-kecil tapi seenggaknya stabil aman gitu ya. Atau mungkin ya mereka juga nyiapin porsi cash dulu kali ya, mungkin kayak menepi dulu amanin cash sampai nunggu ya keadaan kira-kira oke, kira-kira ada peluang nih, kayaknya nih udah mau turning pointnya lagi nih, ya udah mulai masuk, mulai ngulik gitu kali ya. Jadi nggak yang sampai bener-bener nge-stuck, nggak tahu harus take action apa, tapi mulai justru di keadaan sepertinya sambil belajar juga gitu ya. Apalagi kalau yang bener-bener full time investor, full time trader gitu kan, mungkin kalau misalnya mereka berpasrah kan kayak akan jadi stres. Mungkin di momen-momen sepertinya baiknya ya memanfaatkan momen ini untuk belajar gitu. Karena gue sempet denger omongan salah satu kayak investor yang udah lumayan pro gitu. Dia kayak bilang justru di saat pasar lagi nggak stabil itu adalah waktunya lu bisa bener-bener belajar, dibanding ketika pasar lagi oke, lu tuh sebenarnya nggak terlalu belajar gitu. Karena ya yang tadi sempat gue bilang, lu masuk kemanapun ya oke-oke aja, feedbacknya masih bagus, positif gitu. Tapi kalau sekarang kan wah bener-bener harus ngefilter, terus menganalisa, itu bener-bener harus tekun, teliti banget gitu, jangan sampai salah nyemplung gitu. Gue sepakat sih sama kalimat lo yang tadi ya saya. Dalam artian bisa gue tangkap tuh, laut yang tenang tidak bakal menciptakan bajak laut yang hebat ya. Jadi emang lu bakal masuk di keadaan market yang lagi kurang bagus atau lagi fluktuatif gitu, kayaknya bakal ngelatih lu untuk jadi lebih bagus gitu ya. Dalam artian lu bakal belajar sense of danger, dalam artian wah ini ada simptom-simptom yang kurang bagus nih dari pengalaman gue untuk belajar di kondisi market yang lagi naik turun. Berdasar pengalaman, wah ini gue harus kayak gini gitu. Daripada lu belajar di keadaan tenang gitu kan, lu nggak bakal aware ya sama simptom-simptom resiko yang bakal besar. Tuh gue sepakat banget sih. Itu benar-benar mencerahkan gue sih. Kayaknya abis ini pulang gue langsung
investasi lagi nih. Oh, oke, nggak jadi ini yang nggak jadi apa down gitu Nah, ya. duit gue udah habis buat beli barang just tip. Oh, Jadinya itu ya benar-benar. Berarti lo harus cari lagi biar bisa just tip lagi. bener investasi lagi gue kayaknya. Kayaknya dari yang kita bahasnya cukup panjang juga ya kayaknya. Iya, nggak Saya. berasa tiba-tiba udah lumayan waktunya udah harus kita tutup nih ternyata ya. Kita juga harus mulai investasi lagi nih karena ngeliat market yang seperti ini. Iya, intinya sih ya balik lagi menurut gua sih dari setiap siklus ekonomi itu ya apa ya pasti adalah naik turunnya gitu. Bukan berarti ketika turun udah akhir dari segalanya, itu udah nggak mungkin lah. Kalau gitu mah abis dong negaranya udah selesai gitu, enggak. Para viewer kita nonton, wah rodanya gue ganjel gitu, kagak muter. Iya, mungkin kan ini kan lagi ganjel, nanti juga ganjelannya hilang gitu kan. Ya intinya itu sih. Jadi justru di momen-momen seperti ini kita harus benar-benar manfaatin, kita benar-benar belajar. Jadi once ya maksudnya sabar juga ya, sabar itu kan juga sesuatu yang penting gitu kan di saat seperti ini. Dan diam itu juga bukan berarti lu kalah, tapi diam itu juga kadang emas, sambil diam sambil belajar. Jadi lu bisa ya nge-tackle apapun yang mungkin kayak menghalangi apa ya pergerakan investasi lu saat ini, dan nanti once udah lewat siklusnya lu juga jadi mendapatkan sesuatu yang lebih baik pastinya. Sepakat sih banget sih. Oke, mungkin untuk section episode kali ini sampai di sini dulu. Kalau misalnya kalian ada ide konten untuk berikutnya, terus atau mungkin ada pertanyaan, Terus buat ke Kak Tasya ya. buat ke Kidio juga. Oke, bisa komen di kolom komentar. Oke, thank you guys sudah nonton. See you on the next episode. Dadah. Bye bye.